Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, sehat semuanya? Sehat dong tentunya. Tadi pagi kan makanannya makanan yang sehat. Kalau makanannya sehat, maka kita pun akan menjadi sehat. Baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, seperti biasa sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, untuk memacu semangat kita supaya lebih semangat, seperti biasa kita bacakan dulu il-ilnya. Il-il akidah akhlak yang seperti biasa kita laksanakan. 1, 2, 3. Belajar akidah, hati menjadi tenang. Belajar akhlak, hidup menjadi damai. Makanan yang sehat untuk tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ingin menjadi hebat, belajar penuh semangat. Anak madrasah hebat, bermartabat. Baik anak-anak sekalian, jangan lupa untuk mengisi absennya. Silahkan, absennya sudah Bapak kirim lewat WA. Tinggal pilih nama kalian saja, berarti kalian sudah mengisi absen tersebut. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Anak-anak pasti masih ingat kan ya? Al-Malik itu artinya apa? Bukti tentang Al-Malik itu apa? Dan apa yang harus kita lakukan karena kita mempercayai Asmaul Husna Al-Malik? Tentunya kalian sudah tahu dan masih ingat semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Asmaul Husna Al-Aziz. Oke, sebelumnya Bapak akan tanya dulu, apa itu Al-Aziz? Sudah pada tahu? Oh, ada yang udah, oh ada yang belum. Jangan takut, belum juga tidak apa-apa. Nanti kita belajar bersama-sama. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang Al-Aziz, maka Bapak akan menyampaikan dulu indikator pencapaian kompetensi yang akan kita dapatkan setelah kegiatan belajar ini selesai. Yang pertama, mampu memahami makna Al-Aziz. Nah, jadi kita diusahakan untuk mampu memahami makna Al-Aziz. Kemudian mampu menyajikan arti dan bukti sederhana asma Allah Al-Aziz. Setelah itu yang terakhir kita diharapkan apa? Mampu bersikap sesuai asma Allah Al-Aziz. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian dapat memahami makna Al-Aziz dengan benar melalui kegiatan pengamatan. Yang kedua, kalian dapat menyajikan arti dan bukti sederhana tentang asma Allah Al-Aziz dengan tepat melalui kegiatan diskusi. Baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita langsung mulai saja untuk kegiatan belajar kali ini. Nah, dalam kegiatan belajar kali ini, Bapak akan menyuguhkan kalian sebuah video yang akan kalian saksikan sebelum kita lebih dalam, lebih jauh belajar tentang Al-Aziz. Simak videonya baik-baik, kemudian dengarkan apa yang dikatakan, pahami dengan baik agar kalian dapat memahami cerita ini. Oke, udah siap semuanya? Selamat menyaksikan. Namrud adalah raja yang zalim. Ia akan serta-merta membunuh rakyatnya yang tidak mematuhinya. Konon menurut cerita, Namrud adalah raja pertama yang berbuat lalim di muka bumi. Tidak hanya karena kekuasaannya Namrud mengaku sebagai Tuhan, tetapi juga karena ia dikaruniai kecerdasan dan kesehatan yang sangat baik. Konon Raja Namrud tidak pernah terserang penyakit selama ratusan tahun selama hidupnya. Namrud memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki istana megah dan tinggi mencakar langit, cadangan makanan yang berlimpah, serta bala tentara yang banyak. Pada zamannya, Namrud merupakan seorang raja yang cerdas. Namun kecerdasannya itu membuatnya bersikap sombong bahkan mengaku sebagai Tuhan.
Namanya terkenal karena usahanya sebagai pendiri Menara Babel. Ia adalah orang yang berkuasa di Babilonia, yang menjadi pusat peradaban dunia setelah banjir bah pada zaman Nabi Nuh, yang wilayahnya meliputi Asia Barat dan Timur Tengah. Akan tetapi usahanya selalu mendapatkan tantangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat kepada Namrud agar ia beriman kepada Allah. Namun raja sombong itu menolak mentah-mentah dan menyangkal. Memangnya ada Tuhan selain diriku, ucapnya dengan angkuh. Malaikat pun datang untuk kedua kalinya, namun Namrud tetap tidak mau beriman. Hingga datanglah malaikat ketiga kalinya, dan jawaban Namrud tetaplah sama. Maka malaikat pun berkata, kumpulkanlah seluruh bala tentaramu hingga 3 hari. Maka Namrud mengumpulkan seluruh tentaranya. Lalu Allah mengirimkan jutaan nyamuk menuju bala tentara Namrud. Nyamuk-nyamuk tersebut kemudian menghisap darah pasukan Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrud, sedangkan Namrud tetap selamat. Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke kepala Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terus bertahan di kepala Namrud dan menyiksanya selama 400 tahun. Tak kuat dengan perihnya, Namrud akhirnya memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil. Disebutkan dalam suatu kisah bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun. Maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya. Kita tidak diperkenankan untuk menjadi orang angkuh dan sombong. Karena jika Allah ingin membinasakan kita, maka itu sangat mudah. Bahkan bukan dengan nyamuk kecil, ada lagi makhluk Allah yang lebih kecil lagi, yaitu virus-virus mematikan yang dapat membunuh kita kapan saja. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mengamati kisah tentang Raja Namrud. Maka sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, dari tayangan video tadi, tahukah kalian apa arti Al-Aziz? Dan jelaskan, silahkan dijelaskan. Kemudian yang kedua, apa yang kalian lakukan setelah kalian mengetahui tentang arti makna Al-Aziz? Yang ketiga, apa bukti jika Allah itu bersifat Al-Aziz? Silahkan dijawab pertanyaannya melalui link sebelah kanan Bapak ini. Baik, waktunya sudah habis. 1, 2, 3. Oke, selesai. Linknya Bapak tutup kembali. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang asma Allah Al-Aziz, maka kita akan menyaksikan penjelasan dari video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muhid yang telah memberikan waktunya untuk saya dalam menyampaikan materi ini ya. Untuk teman-teman, silahkan langsung saja untuk memperhatikan materi yang akan saya bawakan. Hanya Allah lah yang maha perkasa. Al-Aziz merupakan salah satu asmaul husna Allah. Al-Aziz berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha perkasa. Dia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika ia menghendaki banjir terjadi, banjir itu pun akan terjadi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hujan turun kemudian berhenti sesaat, hal itu pasti terjadi. Bahkan ketika Dia menghendaki turun hujan, ketika matahari bersinar, hal itu pun pasti terjadi. Demikianlah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti terwujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah zat yang maha perkasa. Dia telah menciptakan alam dan seluruh isinya tanpa bantuan siapapun. Dia juga sendirian dalam mengatur makhluknya. Zat yang mampu melakukan hal tersebut tentulah hanya zat yang maha perkasa. Kekuatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, tidak akan mungkin dapat dihadapi dan dilawan oleh kekuasaan serta keperkasaan yang bagaimanapun juga hebatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kisah surat Yasin ayat 1-5,
yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki maha keperkasaan dan maha kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Yang artinya, Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada. Oleh karena itu, barang siapa yang mencari sumber kekuatan di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimanapun juga akan datang saatnya ia akan binasa. Semua makhluk, diakuinya ataupun tidak, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan makhluk yang diciptakannya itu. Berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Ajib, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah, tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah yang datang, serta selalu memiliki akhlak dan watak izzah, kuat, tangguh dalam menghadapi cita-cita. Demikian yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya sudah selesai diputar dan kalian sudah menyaksikan penjelasan tentang Al-Ajib dalam video tersebut yang dijelaskan oleh rekan Bapak barusan. Jadi kalian pastinya sudah tahu dan sudah paham tentang apa itu Al-Ajib. Nah, setelah kalian menyaksikan video barusan, coba tolong diskusikan dengan teman-teman kalian pertanyaan-pertanyaan yang Bapak akan sampaikan pada saat ini. Setelah selesai, lalu kalian buat video ya, jelaskan dalam bentuk video. Kemudian videonya diupload melalui link yang Bapak sajikan, yaitu linknya ini ya. Oke, Bapak sebutkan dulu pertanyaannya sekarang ya, satu persatu. Apa yang seharusnya kalian lakukan setelah kalian mengetahui makna Al-Ajib? Yang kedua, benarkah bahwa sehebat apapun dan sekuat apapun kalian pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba jelaskan. Yang ketiga, yang terakhir ya, nanti diskusikan. Apa saja hikmah dari sifat Al-Ajib? Bapak yakin kalian semuanya pasti bisa dan semuanya pintar-pintar. Baik, semuanya sudah mengumpulkan tugasnya masing-masing ya. Bapak lihat semuanya sudah mengupload videonya. Sebelum kita menyimpulkan segala sesuatu tentang Al-Ajib, maka Bapak ingin mengajak kalian untuk menulis asma Allah Al-Ajib dalam bentuk bahasa Arab. Silahkan ditulis, tulisannya seperti ini. Oke. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit cukup gak ya? 10 menit lah, 10 menit kalian mengerjakan, kemudian kalian upload. Oke, kita simpulkan bersama-sama ya. Al-Aziz berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa. Dia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah telah menciptakan alam dan seluruh isinya tanpa bantuan dari siapapun. Allah juga sendirian dalam mengatur kehidupan kita ya. Kita juga kan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sendiri untuk mengurusi segala sesuatu yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada. Jadi sekuat apapun kalian, sehebat apapun kalian, kalian akan butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita yakin Allah dengan Asmaul Husna Al-Aziz, maka kita harus memiliki sikap yang tegar dalam menghadapi segala masalah, tegar dalam menuntut ilmu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya,
dan menghadapi musibah yang datang, serta selalu memiliki akhlak dan watak yang kuat, tangguh dalam mencapai cita-cita kita. Kita tidak boleh memohon kepada kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh sombong dengan kedudukan yang kita miliki. Nah, berhubung waktunya sudah habis, maka Bapak akan kasih tugas buat kalian. Tugasnya silahkan dibuka di link ini. Bapak tutup untuk link ini besok jam 12 siang. Jadi ada waktu 1 hari untuk kalian dalam mengerjakan tugas ini. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akhiri pertemuan kita, Bapak akan memberitahu terlebih dahulu bahwa minggu depan kita akan belajar kembali masih tentang Asmaul Husna. Namun untuk minggu depan Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Asmaul Husna Al-Qudus. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat untuk menjadi anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.